Shalom, pagi bersama tundukkan kepala, pejamkan mata sejenak. Bapa, inilah keberadaan kami yang Kau kasihi. Terima kasih Bapa buat pembiayaan yang Kau berikan buat keluarga kami, diri kami. Maka sebelum kami mengadakan akte selain, kami mengadakan mesbah pribadi, mesbah keluarga. Kami boleh naikkan pujian penyembahan, dan kami rindu untuk mendengarkan renungan firman-Mu. Roh Kudus, ungkapkan firman-Mu sehingga firman jadi berkat buat kami, dan kami juga menaikkan doa syafaat kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom. Pagi, mari sama-sama kita akan membuka Kisah Para Rasul pasal 11. Kisah Para Rasul pasal 11 ayat 19 sampai ayat 30. Kisah Para Rasul pasal 11 ayat 19 sampai 30. Barnabas dan Saulus ke Antiokhia. Sementara itu banyak saudara-saudara telah tersebar karena penganiayaan yang timbul sesudah Stefanus dihukum mati. Mereka tersebar sampai ke Fenisia, Siprus dan Antiokhia. Namun mereka memberitakan Injil kepada orang Yahudi saja. Akan tetapi di antara mereka ada beberapa orang Siprus dan Kirene yang tiba di Antiokhia dan berkata-kata juga pada orang-orang Yunani dan memberitakan Injil bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan tangan Tuhan menyertai mereka, dan sejumlah besar orang menjadi percaya dan berbalik kepada Tuhan. Maka sampai kabar tentang mereka itu ke jemaat di Yerusalem. Lalu jemaat itu mengutus Barnabas ke Antiokhia. Saudara Barnabas datang dan melihat kasih karunia Allah, bersukacitalah Barnabas. Ia mengasihi mereka supaya mereka semua tetap setia pada Tuhan. Ada Barnabas ada orang baik, penuh dengan Roh Kudus dan iman. Sebab orang dibawa kepada Tuhan. Lalu pergi Barnabas ke Tarsus untuk mencari Saulus. Dan setelah bertemu dengan dia, ia membawanya ke Antiokhia. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat 1 tahun lamanya, sambil mengajar banyak orang. Di Antiokhia lah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Pada waktu datanglah beberapa nabi dari Yerusalem ke Antiokhia. Seorang dari mereka yang bernama Agabus bangkitan oleh Roh, kuasa Roh. Ia mengatakan bahwa seluruh dunia akan ditimpa banyak kelaparan yang besar. Hal itu terjadi juga pada zaman Claudius. Murid-muridnya memutuskan untuk mengumpulkan sesuatu sumbangan sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing dan mengirimkannya pada saudara-saudara yang diam di Yudea. Hal itu mereka lakukan juga, dan mereka mengirimkan kepada pendeta dengan perantara Barnabas dan Saulus. Puji Tuhan, kita perhatikan firman Tuhan sangat baik buat kita pada pagi hari ini. Ada ayat depan. Ketika Barnabas adalah karena Barnabas adalah orang baik, penuh dengan Roh Kudus dan iman, sebab orang dibawa padanya. Ada 3 kriteria yang ada dalam hidup Barnabas. Yang pertama, orang baik. Yang kedua, penuh dengan Roh Kudus dan imannya kepada Kristus. Ada 3 kriteria yang ada dalam hidup Barnabas. Dia orang yang baik, orang yang penuh dengan Roh Kudus dan iman. 3 hal ini juga harus ada dalam hidup kita. Kita harus terkenal baik. Jangan menjadi orang Kristen penipu. Jadi orang Kristen yang tidak berbuat baik, ya, melakukan yang najis dan kotor, cabul dan segala-galanya, itu tidak akan berbuat baik. Atau nipu sini, nipu sana, itu tidak baik. Tapi mereka, Barnabas, dia orang yang baik. Berarti orang baik, berarti orang yang dikenal. Orang tahu karakternya seseorang. Orang tahu karakter, oh kita pinter ya kaya, tapi karakter itu menentukan hidup seseorang. Sekalipun dia sederhana, kalau karakternya baik, akan disebut orang baik. Sekalipun dia kaya, sekalipun dia pintar, tapi karakternya tidak baik, nggak berarti apa. Tapi sekalipun dia miskin, sederhana lah, tapi karakternya baik, akan jadi bibir. Dikenal seorang yang
sekalipun kita hidup sederhana, sekalipun kita hidup dengan cukup-cukuplah, tapi nama kita baik. Alkitab menulis nama yang baik lebih mahal daripada mutiara. Amin. Nama baik lebih pada mahal daripada mutiara. Batu mutiara mahal, tapi nama baik lebih segala-galanya. Jaga nama hidup saudara, sebagai orang tua, sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak, sebagai pelayan Tuhan. Jaga nama dengan baik. Jangan hanya sesuatu benda yang fana. Kita jual nama kita. Kita jual nama kita. Kita jual nama orang tua kita karena sesuatu jodoh dan segala-galanya. Tidak. Nama kita perlu harus. Kenapa? Kita orang Kristen, hati pengikut Kristus. Jaga nama. Baik nama Tuhan tidak dipermalukan. Maka dikatakan di Antioquia, murid itu disebut baru untuk pertama kali Kristus. Hati mereka sudah tahan banting. Yang kedua dikatakan penuh dengan Roh Kudus. Penuh dengan Roh Kudus saja. Hidup dipenuhkan dengan Roh Kudus. Hidup berjalan dengan pimpinan Roh Kudus. Buah-buah Roh nyata dalam hidupnya. Ini yang Tuhan mau. Ya. Hati hidup hati hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus. Yang ketiga, iman. Artinya beriman kepada Tuhan, atau mempercayakan hidupnya sepenuh kepada Tuhan. Arti beriman itu mempercayakan kepada seseorang. Kita mempercayakan pada pribadi Kristus yang memberikan umur panjang, yang memelihara, yang memberikan rezeki, yang memberi kesehatan, semua dan Tuhan. Jadi kalau saudara pagi hari mencari Tuhan, orang yang beriman. Kalau seorang orang tidak beriman, saudara nggak akan cari Tuhan. Saudara tidak akan doa pagi. Saudara tidak akan mengadakan mesbah keluarga mesbah karena saudara beriman. Maka saudara mencari Tuhan. Karena saudara beriman, saudara datang pada Tuhan. Karena saudara beriman, saudara belajar ikuti tapak kaki Yesus dan mengikut terus sampai napas yang terakhir. Amin. Benar Bapa di surga, ada Tikeria dan Barnabas. Kami juga mau belajar nama yang amat baik, penuh Roh Kudus dan beriman kepada Tuhan. Memberikan besok pagi dalam tubuh yang sehat dengan tidak kurang satu apapun juga. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para Menteri, para Gubernur, para Bupati, para Wali Kota, para Camat, para Lurah, pada RW, pada RT, pada medis, para lawat, pada TNI, para Polri, dan pelihara keluarga mereka. Dan kami bersyukur pada menjadi endemi dan ekonomi kami tetap diberkati oleh Tuhan. Saudara kekasih, terimalah berkat nikmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudus dari saudara hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang. Yang cinta Dia katakan amin. Tuhan memberkati.